Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, sebelum kita ke penjelasan, saya akan sedikit memberikan latar belakang mengapa saya mengambil manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Setiap bangsa di seluruh dunia memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Karena pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu negara. Nah, sistem pendidikan suatu negara sangat dipengaruhi oleh kebudayaan dan karakter negara tersebut. Semakin maju suatu negara, kualitas pendidikan di sana menjadi indikator tingkat pertumbuhan negara tersebut. Nah, kualitas pendidikan di Indonesia tentunya memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar, yang merujuk pada hasil survei pendidikan global. Banyak masalah yang Indonesia hadapi terkait budaya pendidikan pada generasi mudanya. Nah, selanjutnya saya akan langsung ke pembahasan, yaitu pengertian dari manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat telah mengalami evolusi yang signifikan seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan pendidikan, serta dinamika sosial budaya. Konsep hubungan antara sekolah dan masyarakat mulai mendapatkan perhatian serius pada awal abad ke-20, terutama di Amerika Serikat. Dengan munculnya gerakan community school yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan, di Indonesia gagasan tersebut mulai berkembang pada era 1970. Seiring dengan upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan partisipasi masyarakat, pada era reformasi, pendidikan di Indonesia pada akhir 1990 membawa perubahan besar dalam manajemen pendidikan, termasuk dalam hubungan sekolah dan masyarakat. Pada masa pandemi COVID-19, menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan, termasuk dalam menjalin hubungan dengan masyarakat. Sekolah harus beradaptasi dengan pembelajaran daring dan mencari cara baru untuk tetap terhubung dengan orang tua dan komunitas. Maka manajemen hubungan sekolah dan masyarakat merupakan jalinan interaksi yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan aspirasi dan simpati dari masyarakat, serta mengupayakan terjadinya kerjasama yang baik antar sekolah dan masyarakat untuk kebaikan bersama atau secara khusus bagi sekolah penjalin hubungan tersebut. Hubungan antara sekolah dan masyarakat sebenarnya sudah dikenal sejak era Ki Hajar Dewantara. Dalam konsep pendidikan yang beliau gagas, sekolah adalah bagian integral dari masyarakat dan tidak boleh terlepas dari kehidupan sosial budaya. Dalam falsafahnya, Ingarso Sungtolodo ing Madya Mangunkarso Tutwuri Handayani, yang mengandung makna bahwa pendidikan sebaiknya berakar pada nilai-nilai hidup di masyarakat. Maka dari itu, hubungan masyarakat dengan sekolah merupakan komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik secara timbal balik, baik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerjasama serta pemenuhan kepentingan bersama. Nah, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat ini memiliki beberapa ruang lingkup. Yang pertama yaitu hubungan internal, yang mana dalam hubungan internal ini terjadi interaksi antara sekolah dan orang tua siswa, termasuk komunikasi mengenai perkembangan akademik dan non-akademiknya. Yang kedua yaitu hubungan eksternal, yaitu kerjasama dengan pihak luar seperti pemerintah,
organisasi, masyarakat, dan dunia usaha untuk mendukung program sekolah. Yang ketiga yaitu media informasi. Penggunaan media massa dengan teknologi informasi untuk menyebarkan informasi tentang kegiatan dan prestasi sekolah dalam masyarakat luas. Yang keempat yaitu kegiatan sosial partisipasi sekolah dalam kegiatan sosial masyarakat dan sebaliknya guna mempererat hubungan dan membangun kepercayaan. Adapun implementasi atau contoh dalam hubungan sekolah dan masyarakat yaitu seperti pelatihan guru dan staf sekolah, pembentukan komite sekolah, kunjungan ke masyarakat, kerjasama dengan lembaga masyarakat, kemudian komunikasi efektif, keterlibatan orang tua, program magang, kerjasama dengan universitas, dan banyak lainnya lagi. Nah, dalam manajemen hubungan sekolah dan masyarakat ini mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, membangun kepercayaan hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal. Nah, ada juga manfaat bagi kedua belah pihak, baik itu bagi masyarakat maupun bagi sekolah. Manfaat bagi masyarakat yaitu masyarakat mengetahui inovasi-inovasi yang dilakukan oleh sekolah. Masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan pendidikan dapat mengajukan aspirasinya terhadap sekolah. Dan yang terakhir, masyarakat dapat memberikan kritikan dan saran yang berguna untuk sekolah apabila terdapat program, keputusan, atau tindakan sekolah yang tidak sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan bagi sekolah itu sendiri, sekolah dapat termotivasi untuk terus melakukan perbaikan baik dari segi tenaga pendidik maupun dari fasilitas pendidikan. Kemudian, sekolah dapat menyampaikan kesulitan yang dialami sekolah yang memerlukan partisipasi masyarakat untuk menyelesaikannya. Sekolah dapat memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai konsep-konsep pendidikan yang perlu masyarakat pahami. Dan yang terakhir yaitu sekolah dapat memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar bagi peserta didik. Nah, pembahasan yang kedua yaitu tentang prinsip dan prosedur penerapan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Pengertian dari prinsip manajemen hubungan sekolah dan masyarakat merujuk pada asas-asas dasar yang menjadi pedoman dalam menjalin hubungan yang harmonis, produktif antara sekolah dan masyarakat. Adanya prinsip ini memiliki tujuan untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan. Adapun prinsip manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, yang pertama yaitu prinsip partisipatif. Yang mana prinsip partisipatif ini merupakan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, orang tua, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan peserta didik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pendidikan. Yang kedua yaitu prinsip transparansi. Prinsip transparansi ini adalah keterbukaan sekolah dalam menyampaikan informasi penting kepada masyarakat seperti kebijakan penggunaan anggaran, kegiatan pembelajaran, dan hasil evaluasi. Yang ketiga yaitu prinsip akuntabilitas, yang mana prinsip ini adalah tanggung jawab sekolah untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, keputusan, serta penggunaan sumber daya. Yang keempat yaitu prinsip keterbukaan komunikasi. Prinsip ini merupakan
menekankan pentingnya saluran komunikasi yang dua arah, jujur dan konstruktif antara sekolah dan masyarakat. Yang kelima yaitu prinsip kemitraan strategis, yang mana prinsip ini adalah pendekatan yang menekankan kolaborasi antara sekolah dan masyarakat sebagai mitra sejajar dalam proses pendidikan. Dan yang terakhir yaitu prinsip empati sosial, yang menekankan pentingnya kepekaan sekolah terhadap kondisi sosial ekonomi, budaya, dan psikologis masyarakat di Indonesia. Nah, sedangkan prosedur penerapan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat adalah langkah-langkah sistematis yang dilakukan untuk membangun dan memelihara hubungan yang efektif antara sekolah dan masyarakat. Di sini ada 3 prosedur penerapan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama yaitu perencanaan, yang mana sekolah menyusun program kerja yang berisi kegiatan-kegiatan yang akan melibatkan masyarakat. Yang kedua yaitu pelaksanaan, yang mana sekolah mengadakan berbagai kegiatan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana program hubungan sekolah masyarakat telah berjalan sesuai rencana dan apakah tujuannya tercapai. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu model penerapan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Model penerapan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat ini merujuk pada pendekatan sistematis yang digunakan oleh sekolah untuk membangun, mengelola, dan mengevaluasi interaksi dengan masyarakat untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Di sini ada beberapa model penerapan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama yaitu model kolaboratif berbasis komite sekolah. Model ini merupakan suatu pendekatan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat yang menekankan pada kerjasama aktif antara pihak sekolah dan komite sekolah sebagai representasi masyarakat. Yang kedua yaitu model kearifan lokal. Model ini merupakan pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan norma lokal ke dalam kegiatan atau kebijakan sekolah untuk membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar. Model ini bertujuan untuk memperkuat identitas budaya lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menciptakan pembelajaran yang relevan dengan konteks sosial budaya. Yang ketiga yaitu model berbasis teknologi informasi di era society. Merupakan pendekatan yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kolaborasi, komunikasi, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan. Dalam pendekatan ini menempatkan teknologi sebagai alat bantu utama dalam menjalin hubungan yang efektif dan efisien antara sekolah dan berbagai elemen masyarakat. Model yang keempat yaitu model strategi humas di masa pandemi. Model ini merupakan pendekatan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat yang mengandalkan fungsi kehumasan atau public relation untuk membangun citra positif sekolah, menjaga kepercayaan publik, serta menyampaikan informasi secara tepat dan cepat selama kondisi darurat, seperti pada masa pandemi COVID-19. Yang kelima yaitu model kepemimpinan kepala sekolah dalam hubungan harmonis. Model ini merupakan pendekatan manajerial yang menempatkan peran kepala sekolah sebagai pemimpin yang proaktif dalam membangun dan memelihara hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat. Model ini menekankan pentingnya komunikasi,
kolaborasi, dan keterbukaan dalam membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap sekolah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.